Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula apa yang disampaikan. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Bapak-bapak sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tuan memakai katun, jangan dipakai memetik padi. Aku tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Rosidi. Banyak betul pantun Pak Rosidi. Tapi sebanyak-banyak pantun Pak Rosidi aku masih bisa membalasnya. Tapi pantun Pak Ahmad tadi payah. Kan membalas I love you itu payah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bernaung di bawah pohon yang rindang, itu kita bukan main sedap. Daunnya yang rindang tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, akarnya tompe awak berselo. Betul apa betul? Apa maksud Ustaz? Aku kerokan sampai kotokola berkali-kali sudah lama. Tapi dulu aku datang surang. Jangankan harimau, kucing pun datang. Tapi begitu datang dengan pohon yang rindang, dengan Pak Ahmad, Masya Allah, Tabarakallah, datang disambut dengan sorban. Rupanya sorban aku yang lama tidak laku lagi, diganti. Sebelah kanan istana kerajaan Rokan, sebelah kiri harimau Rokan. Kalau bahasa kampungnya Tiger Van Rokan. Lalu kemudian disambut pula dengan silat. Di tempat-tempat lain kadang disambut juga dengan silat, tapi pedangnya triplek. Tadi asli aku tengok, rupanya sekali pukul kono kepala dengan silat, dipegangnya gitu. Asli pedang, bukan main-mainan, luar biasa. Sampai Pak Ahmad menyebut rasu-rasu akan akad itu Pak Ahmad. Kalau aku tidak Pak Ahmad, rasu akan bersunat 2 kali. Lalu kemudian pula sampai di muka tanah lapang disambut dengan ibu-ibu grup rebana. Bayangkan ibu-ibu kalau latihannya berapa hari, berhari-hari latihan, sampai bapak itu tak minum kopi demi untuk acara hari itu. Maka kalau ibu ada poning-poning kepala, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Mai kami kata kau disambut dengan karpet, Masya Allah, luar biasa. Saya harapkan panitia selesai acara jangan lupa balikkan karpet. Sesudah itu pula kami tidak duduk saja di atas karpet. Itu Pak Ahmad nampak tinggi di atas, karena duduk di atas permadani, bersalutkan. Aku baliklah kain penutup, rupanya tilam. Itu pun jangan lupa, beko malam orang tidur tidak ada tilam. Ini semua perlu disampaikan supaya jangan sampai selesai acara yang ditinggalkan yang kenangan tak baik. Hebat tausiah tabligh akbar Ustadz Somad waktu di Rokan Ompek Koto, luar biasa. Apanya yang luar, tilam masih di luar. Saya tak ingin meninggalkan kenangan yang tak baik, tapi insya Allah hebat waktu tabligh akbar Ustadz Somad ke Rokan Ompek Koto, mantap luar biasa. Apanya yang mantap? Berubah jamaah sholat subuh meningkat daripada yang biasanya. Amin. Ini yang kita inginkan. Setelah pengajian ada perubahan, maka dibuatlah balihonya besar-besar di belakang bahwa ini acaranya Isra Mi'raj. Apa acara apa? Isra Mi'raj. Ibu-ibu tolong minggir sedikit ke kanan, karena ibu-ibu yang duduk di bawah tenda itu tak dapat menengok.
Mereka sudah duduk dari jam 10 pagi tadi. Jam 9? Waduh, yang duduk jam 9. Acara jam 3. Rupanya salah jadwal. Masya Allah, tabarakallah. Saya ke Rokan Empek Koto ini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai keluarga yang pulang ke kampung halaman. Kata jamaah dalam hati, Ustaz kosok akrab. Sebab abang saya dan adik saya ada di sini. Abang saya Ustaz Nixon Hussein, kenal? Adik saya Ustaz Azril Yusri, kenal? Bang Nixon 10 tahun di atas saya. Ustaz Azril 20 tahun di bawah saya. Walaupun banyak yang tak percaya, karena mereka sudah bolak-balik saya katakan umur saya 45, mereka tetap mengatakan masih 25. Jadi abang dan adik ada di Rokan Empek Koto. Balik dari Mesir tahun 2008, 14 tahun yang lalu. Begitu sampai di depan rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, masuk telepon berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nixon ini Adinda. Iya bang, abang sekarang diangkat menjadi ketua jurusan kelas internasional. Mantap tuh bang. Kami mencari dosen hadis yang bisa mengajar pakai bahasa Arab. Bisa Adinda datang? Kalau bisa abang angkat jadi dosen sekarang. Bang Nixon lah yang membawa ambo ke UIN menjadi dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi dalam perjalanan hidup saya, orang-orang Rokan Empek Koto ini adalah orang baik. Jadi kalau ada orang Rokan Empek Koto yang tak baik, elok menyelam dalam sungai Rokan, jangan timbul-timbul, karena dia hanya merusak nama baik. Generasi abang kami baik, adik kami pun baik. Ustadz Azril pulang membangun pondok pesantren, dibawanya nama Al-Azhar, lalu kemudian dibangunnya pesantren namanya Darul Azhar. Darul artinya rumah, Al-Azhar, rumah Al-Azhar ada di Rokan Empek Koto. Maka tidak perlu khawatir bahwa akan ada terus silih berganti anak-anak Rokan Empek Koto belajar Al-Azhar Kairo, tamat pondok pesantren, pulang membangun jadi dosen buat pesantren, dan nanti akan berlanjut terus bolak-balik. Meninggal satu patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Maka Rokan Empek Koto akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen pertemuan kita adalah Isra Mi'raj. Ini perlu saya jelaskan karena banyak juga yang menganggap begitu selesai acara pulang. Apa acara tadi? Kampanye Gubernur Pak Ahmad. Walaupun kalau setiap aku berjalan sama Pak Ahmad itu ceritanya tak jauh dari itu. Jadi bupati bisa dibangunnya Islamic Center Pasir Pangaraya. Imamnya tiga juara internasional. Ustadz Azhar Dharma yang mengaji tadi, 2 lagi pun juara juga. Ustadz Azhar Dharma dikumpulkan Ustadz Indra Gunawan. Aku sebetulnya pura-pura lupa. Jika jamaah kau mau tak mengingatkan aku, rupanya dia salah-salah lagi. Ustadz Indra Gunawan, putra daerah asli Rokan Hulu, juara internasional di Kuala Lumpur, dikumpulkan seluruh qori di dunia ini untuk mengaji. Beliau juara 1. Andai ada juara dunia akhirat, juara 1 juga beliau.
Kenapa Ustaz sebut juara dunia akhirat? Karena ada komisi dunia akhirat. Itu komisi Pak Ahmad tadi. Komisi 8, komisi dunia akhirat. Waktu dia jadi bupati, bisa dibangunnya Islamic Center terbaik se-Indonesia tahun 2015. Waktu dia jadi bupati, belum tepuk tangannya nanti dulu. Waktu dia jadi bupati, bisa diangkatnya 3 imam jadi PNS, digaji layak. Waktu dia jadi bupati, bisa dibangunnya sekolah tahfiz Quran. Waktu dia jadi bupati, bisa dibangunnya tempat maulid, tempat zikir, tempat tawajuh, tarekat Qadiriyah, tarekat Khalidiyah, Naqsabandiyah. Maka kalau cuma jadi bupati, hanya Kabupaten Rokan Hulu saja yang menikmatinya. Sekarang beliau jadi komisi 8, kita kirim sudah ke Senayan, tapi yang namanya DPR RI masih terbatas. Kita mau 12 kabupaten kota se-Riau dapat menikmati, dan itu hanya bisa kalau dia duduk jadi gubernur. Setuju? Oh, dari tepuk tangannya jadi apa ya Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Ahmad datang, ku tengok Rokan Ompek Koto membiru. Tenda pun jadi biru, layang-layang pun biru. Bukan main. Tong sampah pun dicat orang kok biru banget. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah untungnya bagi Ustaz Abdul Somad kemana-mana cerita Pak Ahmad jadi gubernur. Ustaz dapat apa? Ustaz jadi kepala dinas. Ustaz dapat proyek. Ustaz apa? Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia bangun masjid yang besar, kalau diangkatnya harkat martabat qori hafiz Quran, kalau dibuatnya sekolah tahfiz gratis, kalau disalurkannya duit, maka aku tak susah lagi ceramah keliling, karena dibangunnya negeri ini bumi lancang kuning. Kalau dulu cuma ada satu Islamic Center, 12 bisa terwujud, 13 di ibu kota provinsi. Kalau dulu cuma ada satu sekolah tahfiz Quran, 12 bisa dibangun, satu dengan puncaknya di provinsi. Ringan tanggung jawab berceramah. Tablik akbar tidak perlu terlalu banyak, karena kita sudah capek ngomong dan bicara. Langsung action dengan kekuasaan. Satu tanda tangan lebih bermakna daripada ceramah satu hari. Betul? Betul kita jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok ada orang yang memanen tumbuh. Dipanen tumbuh. Biasanya kalau sawit dipanen berapa minggu lagi baru dipanen bisa tumbuh lagi? Ustaz salah tanya Ustaz. Ustaz nanya sawit di Rokan Ompek Koto. Ini hari kebangkitan nasional. Hari Rabu hari membangkit gota. Dipotong hari ini, besok baru bisa potong lagi. Kalau sawit 10 hari, sebulan panen 3 kali. Kalau durian paling banyak setahun 2 kali, 3 kali. Tapi ini tanamannya lain. Dipotong, tumbuh. Dipanen, tumbuh. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, ya, apa ini tanaman yang dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh? Kata malaikat Jibril, itulah dia orang yang bersedekah untuk agama Allah, maka nanti ketika dia mati tidak putus sampai hari kiamat, sampai hisab, sampai ke surga, dia akan melihat bukti amal kebaikannya. Maka pelajaran dari Isra Mi'raj adalah bersedekah tidak putus. Siapa yang punya kebun kelapa sejauh mata memandang meninggal dunia, putus. Siapa yang punya kebun karet tak habis 7 turunan. Saya ini Pak Ustadz keturunan orang kaya dari Rokan 4 Koto.
Datuk-datuk kami punya harta 7 keturunan tak habis. Kau kenapa susah? Aku keturunan ke-8. Saya ini Pak Ustadz anak orang kaya, kebun sawit sejauh mata memandang, tapi begitu meninggal dunia putus. Yang tak putus cuman satu, yang tak putus adalah somat pula. Yang tak putus tuh sodakoh. Mana sodakoh yang tak putus? Orang tua dari Pak Rosyidi Hussein, adik kandung dari Ustadz Nixon Hussein, setelah jadi Ustadz namanya berubah menjadi Nur Hadi Hussein, lalu kemudian menyekolahkan anak sampai ke Mesir, mengalir pahalanya. Berapa anak-anak yang belajar di UIN Suska Pekanbaru, mengaji, baca Quran, tafsir, hadis, masjid-masjid yang isi ceramahnya, orang tua mendapat limpahan pahala. Balik lagi orang Rokan 4 Koto, Ustadz Azril Yusri, ikhlas orang tua membelikan tiket pesawat, terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo. 4 tahun belajar di Kairo, makan, pakai, tempat tinggal, sewa rumah, kembali. Ikhlas orang tua, tak putus sampai hari kiamat. Anak-anak mengisi pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru 1 Muharram, pengajian wirid yasin ibu-ibu, tahtim tahlil, mengalir pahala tak putus. Jadi kalau mau tak putus, sedekah dalam bentuk mengirimkan anak, dalam bentuk membangun masjid, dalam bentuk menyekolahkan sekolah agama. Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Anak kau di mana? SE, sarjana ekonomi. Anak kau di mana? SH, sarjana hukum. Anak kau di mana? Sarjana apoteker. Anak kau di mana? SAG. Nanti mau makan apa? Orang yang takut menyekolahkan anak sekolah agama, takut tak makan, ini berarti otaknya dekat dengan usus. Di situ otaknya, di situ ususnya. Binatang pun jauh. Kepala kambing otaknya di kepala, ususnya di perut, lambung. Tapi ada satu binatang, di situ otaknya, di situ lambungnya. Maka orang yang selalu makan, takut makan, kalau nanti tamat sekolah makan apa? Sesungguhnya orang ini adalah manusia berotak udang. Ustadz berceramah janganlah keras-keras. Saya tak keras. Sound sistemnya bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Nixon sekolah agama makan sampai sekarang. Abdul Somad sekolah agama makan sampai sekarang. Saya kurusnya bukan karena tak makan. Kau jangan sekolah agama, nanti kau kurus macam Ustadz Somad. Ustadz Azril Yusri sekolah agama makan sampai sekarang. Tapi bukan berarti bapak ibu yang tidak sekolah agama tidak menolong agama. Bapak-bapak Babin Kamtipmas, bapak Babinsa, mereka pakai baju tentara, baju polisi. Sesungguhnya mereka juga bisa menolong agama dengan seragam dan jabatan mereka. Betul? Coba kalau yang azan itu orang yang tak pakai seragam. Hayya 'alas shalah. Jamaah pun menyambut dari rumah lesu letoy loyo. Coba kalau yang azan Babinsa, hayya 'alas shalah. Kata jamaah dari rumah, siap. Bapak Babinsa, Bapak Kamtipsa, Babin Kamtipmas, kalian baju polisi, baju tentara. Kalau sholat kalian di surau langgar dan musola, kami yang tak berseragam nih bangga, Pak. Betul, Bu? Apa kata ibu kepada anaknya? Nak, tengok, polisi sholat, tentara sholat. Ayah kau baru jadi RT lah, tak sembahyang. Maaf RT jangan. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat,
Bab Datuk Nenek Mama, Datuk Lembaga Kerapatan Adat, Datuk Bendaro, semuanya mohon maaf kalau ada cakap saya ini menyinggung perasaan, jangan tersinggung, karena di beberapa tempat pengajian ada yang tersinggung balik mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, tolonglah agama Allah. Jadi polisi bisa tak menolong agama Allah? Bisa. Saya diajak meresmikan masjid di Jambi. Ustaz Somad, ayo kita meresmikan masjid. Siap. Dari kota Jambi naik mobil, lewat pohon kayu, lewat hutan, lewat sawit, lewat tak sampai-sampai. Mata terpejam, buka mata, belum juga sampai. Begitu sampai, musola kecil. La ilaha illallah. Apalah musola kecil ini? Pas saya tanya, apa kelebihan musola ini? Musola kecil ini dibangun oleh Kapolsek. Paling tinggi Kapolri, di bawah Kapolri Kapolda, di bawah Kapolda Kapolres, di bawah Kapolres Kapolsek. Ternyata dia bangun masjid. Setiap orang urusan kemari tak tahu mau sholat di mana Pak Ustadz. Lalu saya dengan anggota saya iuran, akhirnya jadi masjid. Kita tak heran kalau polisi bangun masjid. Kenapa? Dia mudah mengumpulkan duit. Prit. Jadi masjid. Oh, diri masjid. Saya meresmikannya. Emang saya selalu bagian meresmikan aja. Masalah membangun orang lain. Sama macam tadi, Pak Ahmad yang berjuang, Pak Ahmad yang kampanye, Pak Ahmad duduk di Senayan, dibawanya duit 1 miliar untuk sekolah MTS 150 juta, 2 MTS 300 juta, bangunan 400 juta untuk sekolah-sekolah, 1 miliar buat duit, bagi-bagi. Pas giliran foto, saya muncul. Berikut ini peresmian masjid yang akan ditandatangani oleh Abdul Somad. Berikut ini peresmian pondok pesantren, pemancetan tombol. Layar tak terbuka, tersangkut. Berikut ini pengguntingan pita, warung toko busana muslimah. Saya selalu dipanggil untuk acara seremonial. Saya khawatir nanti pas dipanggil malaikat untuk masuk surga. Berikut ini masuk surga. Kepada Abdul Somad hanya seremonial saja. Doakan Bapak Ibu supaya saya masuk surga tak keluar lagi, insyaallah. Amin. Ibu macam-macam tak yakin aku masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi waktu Isra Mi'raj itu Nabi melihat bahwa ada tanaman yang dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Begitulah hebatnya orang-orang yang bersedekah. Suatu ketika jamaah di Pekanbaru mengajak saya menengok emaknya sakit di rumah sakit umum Arifin Ahmad. Sampai ke atas kami pun berjumpa oma-oma yang sudah tua, tak bisa lagi disuntik karena kulitnya sudah lembut macam tisu. Jarum suntik tak bisa masuk karena takut kulitnya luka. Umur 95 tahun. Rupanya kalau udah 95 tahun, kulit kita tuh halus macam tisu. Jadi ibu-ibu yang kulitnya kasar, sabar. Nanti halus sendiri. Kalau bapak selalu bertanya, mama, kulitmu kok kasar? Tunggu aja bang, 95 tahun lagi. Anaknya dia tak ingat. Anaknya dia tak ingat. Cucunya dia lupa. Datang anaknya dia bertanya, kau siapa? Aku anak emak. Oh kau. Tapi begitu emaknya mengatakan, iko Ustaz Somad mak, iko Ustaz mak, langsung dia berbisik ke telinga anaknya, kasih duit sedekah. Saya tanya sama anaknya, kenapa omak 95 tahun terbaring di rumah sakit ICU yang lupa anak cucu tapi ingat sedekah? Karena omakku iko dari muda bersedekah ke guru karena dia ikut tarekat Naqsabandiyah.
Rupanya kalau bersedekah dari muda sampai tua, sampai rumah sakit, sampai 95 tahun, sampai di ICU pun tetap ingat bersedekah. Apa yang kita lakukan sejak muda, apa yang kita biasakan sehari-hari, itu yang akan datang nanti waktu kita tua. Begitu juga dengan orang yang biasa TikTok. Maka nanti di rumah sakit datang ustadz menjenguk, ibu sehat bu. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka ibu-ibu yang membiasakan diri pakai rebana itu lanjutkan terus bu. Nanti kalau anaknya bertanya, mama, mama, mama. Kalau saya manggil orang tua tidak mama, oma. Anak sekarang manggil mama, mama. Tahu tak usah manggil mama, awak makan sambal belacan. Manggil emak aja lah. Ibu yang biasa main rebana bagus. Jadi kalau nanti anak bertanya, ma ini namanya apa? Ini namanya rebana. Kenapa disebut rebana? Entah. Karena di awal ragunya selalu pakai Rabbana. Rabbana sholli ala man yahu marhaba. Rabbana sholli ala man yahu marhaba. Rabbana, 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 itu jadi rebana. Dipukul, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, hantu setan lari. Jadi kalau ada nanti orang kerasukan setan di rokan Pek Koto, bawakan gendang tuh pukulkan ke telinganya. Kalau tak juga keluar, gendang tuh pukulkan. Jangan lagi anak nikah, walimah, akikah pakai keyboard tunggal. Pakai keyboard tunggal, pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek, atuk-atuk menonton di bawah. Menengok artis berok pendek meniti ailio. Balik rumah menengok bini meniti air matu. Aku memang sudah lama datang ke Rokan Ampek Koto, lebih 10 tahun yang lalu. Tapi waktu itu aku ingat apa kajian. Sebab apa? Sebab unik waktu itu. Ustadz Somad, tolong sampaikan di Rokan Ampek Koto itu kenakalan orang tua. Kenapa begitu Pak? Sebab di Rokan Ampek Koto kok banyak orang tua habis memanen karet, berjualan, ingin mencari hiburan ke ujung batu. Dulu 10 tahun yang lalu. Dulu ini nggak ada lagi. Kalau di tempat lain pesannya biasa, Ustadz tolong sampaikan supaya sholat berjamaah. Ustadz tolong sampaikan supaya bapak-bapaknya rajin wirid yasin. Tapi kenapa saya ingat walaupun sudah 10 tahun? Karena memang khas itu, kenakalan orang tua. Tapi untuk yang kini tidak ada pesan apa-apa. Satu pun tak ada. Itu menunjukkan bahwa Rokan Ampek Koto sudah baik. Adapun yang dulu yang jual gotah lalu kemudian singgah ke kafe itu sudah mati semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz Rokan Ampek Koto ini tidak rasa ceramah? Tak macam di TV itu. Oh di TV itu saya mesti jaga image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu TV. Ini aku sedang balik ke kampung halaman. Aku sedang bercerita dengan anak kemanakan. Aku sedang bercerita dengan datuk nenek mama. Maka hari ini adalah hari silaturahim. Hari ini adalah hari mempanjang umur. Hari ini adalah hari mempermurah rezeki. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Kenapa Ustaz buat di Rokan Ampek Koto ini tausiahnya sedang panas? Karena nanti malam kami di ujung batu. Siapa yang menyusun jadwal? Pak Ahmad. Tadi pagi di Lubuk Bendahara, siang
agak matahari condong sikit menjelang asar di Rokan 4 Koto. Nanti malam kita akan jumpa di ujung batu. Setelah itu barulah saya pulang ke Pekanbaru. Adapun bapak yang kepanasan, sakit kepala, berkunang-kunang, jangan ragu, jangan khawatir, ambulan siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka insya Allah ditolongnya pula kehidupan kita. Saya bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz dadakan, tidak. Tapi memang direncanakan oleh datuk-datuk saya dulu. Nama datuk saya itu Nuruddin, ayah omak saya. Kata dia, cucuku yang satu ni jangan kau sekolahkan umum, nanti dia sekolah agama, nanti dia sekolah ibtidaiyah, habis itu dia sanawiyah, habis itu dia kuliah, habis itu dia sekolah menolong agama Allah. Aku tinggalkan pokok kelapa 2 hektar. Kalau aku mati, pokok kelapa itulah untuk biaya sekolah dia. Aku wakafkan untuk dia. Begitu datuk saya itu meninggal, pokok kelapa itu pun ikut mati. Lalu dari mana Ustaz bisa sekolah ke Mesir? Tamat dari Mesir ke Maroko, tamat Maroko ke Sudan, pulang. Saya bukan orang pintar, karena orang pintar itu dukun. Saya bukan orang tercerdas, saya biasa-biasa saja. Lama saya merenung, saya bisa S1 ke Mesir, S2 ke Maroko, S3 ke Sudan, profesor dari Brunei Darussalam. Itu semua karena niat datuk-datuk awak dulu. Begitu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Siapa yang memuliakan ulama, anak cucunya nanti pasti ada yang jadi ulama. Siapa yang menolong agama Allah, anak cucunya pasti ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliah saya S1 Al-Azhar 4 tahun di Mesir gratis. Berangkat pulang ditanggung Al-Azhar. Masuk S2 di Maroko 2 tahun di Maroko gratis. Ditanggung oleh AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Masuk saya ke Sudan, tak tahu duit itu tak datang dari mana. Tak pernah ikut ujian, tak pernah minta bawa proposal. Tanya Pak Ahmad ini, lama kami sudah kenal, pernah Ustaz Somad bawa proposal minta bantuan S3? Tak pernah. Tanya Ibu Hajah Magdalisni, mungkin ada orang takut langsung ke Pak Ahmad, lewat ibu lebih lancar. Tak pernah saya minta bantuan, tapi kuliah saya selesai, Allah menolong. Maka jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama, tapi jangan paksa anak sekolah agama. Ustaz, bagaimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir bapak atau anak bapak? Saya bos, bapak aja ke Mesir, anak bapak jangan. Kalau anak tak mau ke Mesir, jangan kirim ke Mesir. Karena kalau dipaksa juga kirim ke Mesir, dia balik tidak jadi Musa, tapi jadi Fir'aun. Anak saya tak mau kuliah Pak Ustaz, tolong nasihati Pak Ustaz. Macam mana aku mau menasihati anakmu yang mau kuliah? Anakku pun masih SD. Tolonglah Pak Ustaz, mungkin cakap Ustaz dia dengar. Oke, besok aku habis khutbah Jumat di Masjid Namirah, kita jumpa bawa anaknya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di Istri Patamu. Hah? Di mana? Rumah makan. Ada rumah makan di samping Namirah dulu, namanya rumah makan Bini Patamu. Duduk kami situ, datang dia bawa anaknya. Ini anak bapak? Iya. Kau saya beri 2 pilihan, mau berbini atau mau kuliah. Kalau berbini, tunjukkan mana perempuannya, kita pinang dengan bismillah. Kalau mau kuliah, sebutkan jurusan apa, nanti kita ke sana. Mau berbini apa kuliah? Mau berbini apa kuliah? Mau kuliah Pak Ustaz. Bapak bilang anak bapak tak mau kuliah, ini buktinya mau dia kuliah. Itulah Pak Ustaz, saya tak mau dia ngomong. Rupanya komunikasinya, akhirnya dia mau kuliah. Mau kuliah jurusan apa? Mau ke Mesir, saya antarkan.
Mau ke Malaysia, pergi kita sama. Saya mau jurusan teknik aja Pak Ustaz. Mau dia. Kalau mau kuliah, silakan kuliah. Kalau mau nikah, silakan nikah. Kalau mau nikah sambil kuliah pun tak apa-apa. Kalau orang tua mampu. Kalau orang tua belum mampu, boleh juga bersama. Subsidi silang. Cari anak gadis yang orang tuanya kaya, bapaknya hampir sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku habis waktu. Oh bukan, kipas tunggu bunyi. Inilah kalau kita membahas Isra Mi'raj, tak bisa dibahas dalam 1 jam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun ke bawah dalam 60 menit tak bisa. Kalau ada ustadz yang bisa ceramah Isra Mi'raj 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Makanya nanti dimanapun acara Isra Mi'raj tetap datang. Acara Isra Mi'raj Ustadz Abdul Somad datang. Acara Isra Mi'raj di Surau datang. Acara Isra Mi'raj di Ujung Batu datang. Karena cerita kisahnya ambil sana, ambil sana, ambil sana. Kalau ibu-ibu kebetulan pakai rebana, pakai lagunya yang bagus-bagus. Kalau kebetulan yang datang bupati, pakai selamat datang wahai bupati. Lalu back vokal di belakang itu mesti bagus juga. Kadang rebana ini tak betul di belakang, penyanyinya sudah bagus. Bismillah tawassalna billah. Datang pula yang belakang. La 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 la. La la itu artinya tidak. Bismillah tawassalna billah. Dengan nama Allah kami bertawassul kepada Allah. Maka yang belakang tidak tidak tidak. Anak-anak kecil ini otaknya cerdas. Kalau ibu nyanyikan yang bagus-bagus, dia otomatis hafal. Saya banyak hafal lagu-lagu karena emak saya dulu main rebana. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bukan macam lagu orang sekarang. Makanya anak-anak sekarang tak hafal dia lagu itu. Maka maknya tak pernah menyanyikan lagu itu. Apa yang dinyanyikan maknya? Lagu Cinta Satu Malam, lagu Selimut Tetangga, lagu India. Emang sorban ini cantik, tapi tulisan di bawah Made in India. Ingat pula saya lagu India. Khusyakar ham masalah kita teruskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyanyi-nyanyi lagu-lagu ibu itu juga bernilai sedekah karena akan dilantunkan anak-anak. Kalau kebetulan laki ibu tak sembahyang, jangan mengamuk-ngamuk. Ajak aja grup ini latihan di rumah, lagunya sesuaikan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup, asal pas giran tak sembahyang tuh arahkan ke kamar abang tuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kau mati jadi belacan, aku nikah sama berondong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup yang singkat ini kita manfaatkan se-efisien mungkin untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanda tangan saya tak laku karena tak punya jabatan. Harta, kebun, duit tak banyak, tak ada yang bisa saya pakai untuk menolong agama Allah. Satu-satunya yang bisa suara ini lah. Tapi suara ini pun kadang hilang-hilang timbul. Semalam batuk sepanjang hari, cemanalah mau ceramah besok pagi.
berdoa, ya Allah, yang akan kusampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah, yang mau kusampaikan ini hadis-hadis Rasulullah, yang mau kujumpai di lubuk bendahara, di Rokan Ampat Koto, di ujung batu hambamu yang selalu merindu sudah lama tak jumpa. Izinkan supaya aku bisa ceramah besok ya Allah. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya yakin umur saya sampai hari ini karena doa orang Rokan Ampat Koto. Tadi kata Pak Rosidin, 3 tahun kami menunggu Pak Ustaz. Pasti selama 3 tahunnya orang Rokan Ampat Koto berdoa, ya Allah, datangkan Ustaz Abdul Somad kemari ya Allah. Panjangkan umurnya sampai dia datang ya Allah. Sesudah nanti dia datang, terserahlah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kita hidup ini bukan karena doa kita, tapi karena doa orang lain. Doa pun sedekah. Yang bisa ngasih sedekah dengan duit, kasih duit. Yang bisa ngasih dengan tanah, kasih tanah. Alhamdulillah, setelah Ustaz ceramah di Rokan Ampat Koto kemarin, cerita tentang sedekah tanah, berduyun-duyun orang mengasih tanah Pak Ustaz, dan semuanya tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Berapa hektar tanah yang Pak Haji kasih untuk bangun pesantren Darul Azhar itu supaya dibangun oleh Ustadz Azril? Ada 2 hektar. Kami cek di BPN katanya bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, sudah maka aku kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah Ustadz Azril tanahnya sudah ada. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz datang ke Rokan Ampat Koto, tanah sudah dapat, tinggal lagi semennya. Begitu Ustadz Somad pulang, berdatangan orang ke Darul Azhar. Berapa semen, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kosen, berapa kelas, berapa musola, berapa semuanya, berapa ongkos tukang. Kau mau bantu? Enggak, nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rumah yang besar yang kita bangun akan tinggal. Uang yang kita simpan di bank akan tinggal. Kalau ada di antara ibu-ibu yang punya tabungan sebanyak, inilah tak enaknya Ustaz Somad nih kalau ceramah. Pas giliran mati pasti ibu-ibu. Oke, kalau gitu bapaknya yang mati. Saya sekedar mancing aja Bu. Saya sekedar mancing aja Pak. Tengoklah Pak, begitu saya bilang tadi bapak yang mati, senyum mereka. Bapak nih sawitnya banyak, gotahnya banyak, duitnya banyak, meninggal duitnya 2 miliar, maka ibu dapat gonogi. Apa arti gonogi ini? Kau begono, aku begini. Sejak mulai nikah tahun 1990 sampai mati tahun 2023, maka duit tadi dibagi 2, dapat 2 miliar, ibu dapat 1 miliar, almarhum 1 miliar. Dari 1 miliar bapak tadi, ibu dapat lagi harta warisan 1/8. Jadi kalau 1 miliar 1/8-nya berapa? Mereka memang pura-pura lupa Pak, tapi di dalamnya 125 lah bodoh gitu. Maka mereka bulan memegang duit 1 miliar 125 juta, yang 875 dibagikan kepada ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau sudah di tangan duit 1 miliar 125 juta, tahu sendirilah Pak. Sementara kita masuk ke liang lahat, mereka memang menangis di tepi kubur. Menangis mereka, Abang, mengapa begitu cepat kau tinggalkan aku? Ustadz yang mau membacakan doa talqin di samping itu haru. Ibu jangan masuk Bu, ibu jangan masuk. Aku mau masuk ke dalam. Tak ada gunanya hidup di dunia ini lagi. Saya kalau ada perempuan menangis di tepi kubur, saya tidak pernah menahan. Saya diam aja. Saya mau nengok, betul tadi mau masuk. Tidak ada, itu hanya sandiwara semata guys. Meninggal engkau di dalam, mobilmu dibawa balik ke rumah, selimut menudru yang mahal dibawa balik ke rumah.
kau tinggal digulung macam dodol Garut. Wajahmu dibuka, tali pucungmu dibuka, hidungmu ditempelkan ke tanah. Habis itu anak lajang memambil kawan-kawannya, menimbun pakai skop dan cangkul. Setelah itu mereka injak makam biar padat. Habis itu mereka pun pulang ke rumah. Malam-malam mereka menonton sinetron, main game online, menengok handphone. Tinggallah kau sendiri di liang lahat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, yang tinggal adalah amal soleh. Somat juga nih. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid subuh berjamaah, Pak Ahmad, iri saya dengan Pak Ahmad yang ceramah 1 jam tabligh akbar, hampir putus urat leher saya, tapi yang dapat pahala ke beliau sampai hari kiamat. Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, witir, tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, 20.000 jamaah mengalir ke Pak Ahmad. Enaknya jadi bupati. Patutlah orang banyak mau jadi bupati. Kenapa? Kalau dia bangun masjid dengan tanda tangannya. Sampai hari ini anak-anak tahfiz Quran. Kemarin datang tamu ke rumah, Ustaz Somad, anak kami ini lulus seleksi tahfiz Quran. Di mana Pak? Di Pasir Pangarayan, sekolah yang dibuat Pak Ahmad dulu. Tapi yang menikmatinya hanya rokan hulu. Bagaimana dengan rokan hilir? Bagaimana dengan tembilahan Indragiri hilir? Bagaimana dengan siak? Bagaimana dengan wujud? Bagaimana dengan bagan batu? Kita mau semua anak-anak ini menghafal Quran, dan itu hanya bisa didapat kalau Pak Ahmad jadi gubernur. Dia memang iklannya setiap agak-agak 30 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini ibarat pokok kayu hijau, mekar, harum, kuning, layu dan mati. Selesai. Saya tidak pernah berharap umur sampai 63 tahun. Boleh jadi saya mati malam ini. Boleh jadi saya mati besok pagi. Boleh jadi habis ceramah ini langsung mati. Boleh jadi sedang ceramah ini bisa saja mati. Tapi yang saya sampaikan ini insya Allah diamalkan oleh anak-anak saya. Ibu-ibu tak takut mengirim anaknya ke pesantren. Masukkan. Sudah duduk anak di pesantren, pukul bahunya. Belajar kau di sini nak, menghafal Quran, mujahid fisabilillah, doakan aku. Belajar, pulang. Jangan menangis. Ini banyak ibu-ibu melepas anak di pesantren. Aduh, kau tak makan anyang lagi. Jangan lepas anak di pesantren dengan uraian air mata, tapi kuatkan semangatnya. Kau hafal Quran, kau mujahid fisabilillah, ku kirim kau nanti ke Mesir belajar agama. Anaknya pun menjawab, siap. Ibu pun pulang. Kalau mau menangis cari pokok-pokok sawit, berhenti lah situ. Berhenti itu pegang brondol itu nangis lah. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 10 tahun lagi gara-gara anak sakau, mabuk, ikut geng motor, tak pandai sembahyang, tak pandai sholat, tak pandai baca Quran, mati ibu. Ustaz giliran mati kami, bapak tadi kan udah meninggal ibu. Tak tahu dia cara baca doa kepada anak dari almarhumah supaya maju menjadi imam sholat jenazah. Maju dia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkannya pula sholat jenazah. Habis itu ruku pula dia, Allahu Akbar. Tanya orang, kenapa kau ruku? Banyak betul dosa mak ini. Tak pandai dia membaca Yasin. Dibukanya handphone, dicarinya MP3 Yasin. MP3 Yasin. Habis itu bilang ya, mohon maaf mak, aku tak pandai baca, kau dengarlah sendiri. Tak pandai dia membisikkan talqin, padahal kita mau mati nanti anak kita yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Saya azankan anak saya kemarin telinga sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang saya inginkan dari anak ini? Supaya nanti waktu saya mati sakaratul maut, dialah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. Waktu dulu kau azan, aku azankan engkau nak. Saat nanti aku mau mati, kaulah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak dididik agama, dibisikkannya ke telinga ibu, mana surat tanah. Dibisikkannya nanti ke telinga bapak, ya mana STNK BPKB. Saat kita mati dia tak menyebut Allah, dan saat dia mati pun tak bisa mengingat Allah. Bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah. Menggeleng dia karena tak pernah berzikir, karena tak pernah ikut suluk, karena tak pernah berdekat dengan mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah. Tapi kalau dia ikut suluk 10 hari, 40 hari tak putus Allah 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 Allah. Itu maka 10 hari bersuluk, seminim-minim bersuluk 10 hari. Supaya apa? Menanamkan kalimah Allah ismu zat dalam jantung. Allah 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 Allah. Banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah, 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 tapi hatinya ingat gaji 13. Banyak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya lalai daripada Allah. Yang sudah bersuluk, alhamdulillah. Yang belum bersuluk, segeralah bersuluk. Yang sudah ku kasih tahu tak juga bersuluk, mudah-mudahan tak mati malam ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mulai tadi jam 2:30, sekarang 3:30. Pas 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Itu sekedar membalas pantun Pak Ahmad tadi. Tapi untuk mencari yang I love you tadi tetap payah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung doa. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita ini diselamatkan dari narkoba. Yang perempuan-perempuan diselamatkan dari pacaran, zina, hamil sebelum waktunya. Rokan 4 koto melahirkan para alim ulama, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Rokan Empek Koto negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Rokan Empek Koto dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak kami anak-anak keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi. Sucikan hati kami dari munafik, sucikan hati kami dari hasad, dengki dan benci. Sucikan hati kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bersaudara di Rokan 4 Koto, bersaudara di Padang Mahsyar, bersaudara di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, bersama para nabi-nabi, bersama syuhada orang yang mati syahid, bersama salihin orang-orang yang meninggal dalam la ilaha illallah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman.
wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga buah iman, ma'azumratil mu'minin, bersama saudara-saudara kami yang beriman, wal hikna bis salihin, jumpakan kami dengan datuk nenek moyang kami, orang-orang yang soleh yang tak dapat kami temui di dunia, bersama dengan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man sabaqana, orang-orang yang sudah mendahului kami, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat